Perdana Menteri PM, Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Dia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Dalam konferensi pers hari Sabtu bersama keluarga orang-orang yang disandera Hamas dalam serangan tanggal 7 Oktober lalu, PM Israel itu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Kita harus mengalahkan Hamas karena ujian ini adalah ujian eksistensial bagi kami, kata Netanyahu. Seperti dikutip dari Al Arabiya, Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023. Iran mendukung Hamas. Saya kira 90% anggaran militer Hamas berasal dari Iran. Ia mendanai, mengorganisir, mengarahkannya, paparnya. Netanyahu melanjutkan, pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit karena pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Perang di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit dan kami siap menghadapinya, kata Netanyahu. Netanyahu, yang mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua, mengatakan upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Dia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dalam Kabinet Perang Israel namun menolak menjelaskan lebih lanjut, dan mengatakan bahwa mengungkapkan rincian apapun akan menjadi kontraproduktif. Sebelumnya, Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa invasi darat ke Gaza terhadap Hamas sudah dekat. Kami sedang mempersiapkan serangan darat. Saya tidak akan merinci kapan, bagaimana, berapa banyak, ujar Netanyahu. Saya juga tidak akan memerinci berbagai pertimbangannya, yang sebagian besar tidak diketahui masyarakat, dan itulah yang seharusnya terjadi. Inilah caranya, agar kami melindungi nyawa tentara kami, ujar Netanyahu dikutip Times of Israel. Waktu operasi ditentukan dengan suara bulat oleh Kabinet Perang dan Kepala Staf. Tambahnya, Netanyahu menekankan bahwa Israel sedang berjuang untuk eksistensinya. Dia menambahkan bahwa perang tersebut memiliki dua tujuan, untuk melenyapkan Hamas dengan menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahannya, dan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan sandera kembali. Terdapat lebih dari 200 sandera yang ditawan dalam serangan pada Sabtu tanggal 7 Oktober. Setidaknya 1.400 orang di Israel tewas dalam serangan itu. Langkah Israel dinilai menggarisbawahi kesulitan yang dihadapi pemerintah Benyamin Netanyahu ketika mencoba menyelaraskan tujuan mereka antara menghancurkan Hamas dan menyelamatkan sandera. Sejauh ini, 4 sandera telah dibebaskan setelah dimediasi Qatar, yang juga diyakini tengah berusaha mencapai kesepakatan pembebasan 50 sandera berkewarganegaraan ganda. Militer Israel menggunakan pemantauan, pasukan khusus, dan interogasi terhadap anggota Hamas yang ditangkap untuk mendapatkan gambaran di mana para tawanan disekap. Para ahli telah memperingatkan bahwa hancurnya lingkungan perkotaan di Gaza, kehadiran sejumlah besar warga sipil, kurangnya informasi intelijen, dan tersebarnya lokasi-lokasi bawah tanah di mana para sandera diperkirakan disekap akan menggagalkan operasi militer apapun. Salah satu dari 2 sandera yang dibebaskan pada Senin, 23/10, Yocheved Lifshitz, 85, mengatakan bahwa dia dipukul dengan tongkat ketika dibawa keluar dari rumahnya di sebuah kibuts di dekat Gaza dan digiring melalui terowongan jaringan laba-laba di bawah Gaza ke ruang bawah tanah tempat dia dan sandera lainnya diperlakukan dengan hati-hati. Kesaksian Lifshitz menegaskan tantangan dalam segala upaya untuk menyelamatkan sandera yang tersisa.